Bahagia sekali rasanya bisa berbagi pada kesempatan pelantikan Bapak Budi Situmorang sebagai Ketua Umum Gajah Toba. Sebuah perkumpulan alumni Ganesha ITB yang saya tahu merupakan komunitas yang sangat peduli dengan memperjuangkan pembangunan Bonapasogit dan kawasan Kaldera Toba pada umumnya. Saudara-saudara, salah satu kenyataan yang tak terbantahkan dengan realitas sosial di daerah Tapanuli Raya adalah pertumbuhan penduduk yang berbanding terbalik dengan kondisi alam. Anak kokido hamoraun diau tidak diimbangi dengan pemeliharaan dan apalagi optimalisasi lahan yang tersedia. Keadaan ini semakin parah dengan kenyataan bahwa Allah sudah berhenti mencipta tanah. Maka yang terjadi sejak dahulu kala adalah proses brain drain yang tidak terbantahkan. Menuntut ilmu hingga ke negeri seberang, bukan saja karena tuntutan peningkatan diri, tetapi juga upaya pelepasan dari jerat peta kemiskinan Tapanuli. Satu hal yang pasti, setiap anak diberangkatkan bukan saja oleh doa dan iringan air mata para ayah dan ibu dan sanak saudara, tetapi juga oleh peluh dan hasil alam yang dikuras dari waktu ke waktu. Kita tentu mensyukuri kehadiran sekolah-sekolah bermutu di Bonapasogit belakangan ini atas prakarsa orang-orang Jakarta yang tergerak oleh belas kasihan, yang diharapkan akan mengurangi, bahkan kalau bisa menghentikan eksodus sumber daya yang ada di Bonapasogit. Sering ketika alam dirasa tak sanggup lagi memenuhi tuntutan kebutuhan yang terus meningkat, maka jalan pintas yang terjadi adalah menjual atau setidaknya menggadaikan tanah. Apalagi dengan iming-iming yang tak kalah menggiurkan. Dan celakanya, anak yang pernah disekolahkan ikut dalam bagian dari proses itu atas berbagai perhitungan-perhitungan yang nampaknya masuk akal. Semuanya atas nama pembangunan dan atas nama pertumbuhan ekonomi. Markus 6 ayat 30-44 jelas terlihat bahwa murid-murid di tengah kekhawatiran yang ada berangkat dari perhitungan logis. 5.000 orang, bayangkan 5.000 orang harus diberi makan. Berapa dinar akan habis? Dan murid-murid jatuh pada jalan pintas. Pulangkan saja mereka. Suruh bubar. Persis dengan cara berpikir beberapa orang di kampung kita sana. Jual saja tanahnya. Toh selama ini juga tanah kita tidak produktif. Padahal saudara-saudara, kalau usulan murid-murid itu dilaksanakan, kerumunan orang itu, 3.000, 5.000 orang itu disuruh pulang, akan terjadi kekacauan besar. Bisakah Bapak Ibu bayangkan 5.000 orang cari makan menjelang malam hari di sebuah dusun? Apalagi ketika itu pasar dikuasai oleh penjajah Romawi. Berbeda dengan kecenderungan murid-murid dan juga kecenderungan kita yang selalu terjebak oleh mekanisme pasar, Yesus tidak mau mereka jatuh ke pasar yang sedemikian, yang justru bisa menghancurkan kehidupan mereka. Apa yang terjadi bagi Yesus? Ayat kita mengatakan tadi, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Hati yang tergerak oleh belas kasihan ini menumbuhkan kepedulian akan nasib orang banyak. Tidak hanya kepentingan diri sendiri. Dan Yesus memulai dengan pertanyaan sederhana, apa yang ada padamu? Apa yang ada padamu? Pertanyaan ini membuka hati nurani. Care and share. Dan ini membuka berbagai kemungkinan. Sejauh pengamatan saya dalam berbagai pendekatan pembangunan di kampung-kampung kita selama ini, adalah hilangnya pertanyaan ini. Hilangnya pertanyaan, apa yang ada padamu? Pertanyaan ini hilang kemungkinan karena beberapa hal. Pertama, kita yang dari kota merasa paling tahu dan paling pintar, sehingga kita cenderung memutuskan sendiri apa yang layak bagi orang-orang di kampung kita. Yang kedua, kita datang dengan sindrom juru selamat.
dan akibatnya kurang memberi perhatian akan potensi yang dimiliki oleh orang-orang di kampung kita. Dan ketiga, kecenderungan kita bergegas dan tidak ada kesabaran mendengar apa keinginan dan harapan orang-orang di kampung kita itu. Hilangnya pertanyaan apa yang ada padamu dapat diduga akan memusnahkan berbagai kearifan lokal yang cukup menyejarah dalam kehidupan setiap kampung. Dan hilangnya pertanyaan ini karena ketergesaan kita tadi, pada gilirannya juga akan membawa masyarakat kepada mentalitas instan yang suka jalan pintas, dan lama-kelamaan kita menjadi sangat konsumtif. Saudara-saudara, dalam teori-teori pengorganisasian masyarakat, dua hal inilah yang menjadi kunci utama. Yang pertama, hati yang tergerak oleh belas kasihan, dan kedua, pertanyaan apa yang ada padamu. Bahkan dalam teori appreciative inquiry dengan 4D yang terkenal itu, maka langkah pertama adalah discovery. Baru kemudian melangkah ke 3D yang lain, yakni dream, design, and destiny. Dengan discovery berarti menemukan potensi apa yang dimiliki oleh masyarakat itu, apa yang ada padamu. Tetapi pertanyaan mendasar bagi kita adalah, masih adakah hati yang tergerak? Apakah hati kita telah dijejali oleh kerakusan sehingga tidak peduli lagi pada sesama? Ini pertanyaan yang paling mendasar. Kalau kita memiliki hati yang tergerak oleh belas kasihan, maka akan lahir kepedulian. Kalau ada kepedulian, lahirlah niat. Dan dengan ini kita bisa lakukan apa saja. Memulai dengan apa yang ada pada kita, apa yang ada pada masyarakat kampung itu. Kepedulian itu juga akan melahirkan semangat berbagi. Dan disitulah keajaiban akan muncul, mujizat akan muncul. Ketika Anda peduli dan sedia berbagi, maka sekitar Anda akan berbinar oleh sukacita. Ketika Anda peduli dan sedia berbagi dan bekerja sama, Anda tidak akan pernah menduga apa yang Allah ingin berikan kepada Anda, yakni berkat yang tak berkesudahan yang selalu baru tiap pagi. Itulah keajaiban yang sering kita anggap biasa. Dan itulah kekuatan bersama sesungguhnya membangun organisasi. Itulah yang dikatakan dalam pepatah kita, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Saudara-saudara, prinsip-prinsip ini yang dijalankan oleh Friedrich Wilhelm Raiffeisen, pelopor kredit union yang terkenal itu, ketika memulai pembangunan kampungnya di desa Herdesdorf, salah satu desa dekat Neuwied di Jerman. Dia seorang wali kota di beberapa kota di Jerman, setidaknya 3 kota dia menjadi wali kota. Tetapi dia dikagumi dan dicatat oleh sejarah bukan sebagai politis atau sebagai wali kota, tetapi justru karena kepedulian dan keprihatinannya terhadap orang-orang miskin di kampung yang terlantar akibat revolusi industri pada abad 19. Gelombang PHK dan tingkat pengangguran yang luar biasa akibat intensifikasi industri membawa masyarakat desa ketika itu pada kondisi kehidupan yang sangat memprihatinkan. Untuk mempertahankan hidup pun banyak masyarakat yang tidak lagi mampu karena ketiadaan makanan. Masalah sosial dan kriminalitas berkembang dan nilai-nilai kemanusiaan tergerus. Lintah darat berkeliaran di mana-mana memanfaatkan situasi. Di tengah kemiskinan yang menyeruak dan rendahnya pendidikan penduduk itu, rasa kemanusiaan Raiffeisen tergerak. Dia berusaha membantu dengan mengumpulkan bantuan makanan dari orang-orang kaya yang masih punya hati. Orang miskin pun diberi makanan, diberi bantuan. Tetapi ternyata ini tidak bertahan lama. Habis makanan, keadaan tidak berubah. Kemudian Raiffeisen mengupayakan agar masyarakat miskin tersebut memperoleh pinjaman uang. Namun dalam perjalanan, uang tersebut habis terpakai tetapi tidak berpengaruh bagi upaya perbaikan kehidupan mereka. Raiffeisen tiba pada kesimpulan yang bisa menolong orang kampung itu hanya dirinya sendiri. Dia tiba pada prinsip saling membantu satu sama lain.
saving each other. Dari pengalaman sebelumnya ketika dia membantu dengan makanan, meminjamkan uang dan sebagainya, ia meyakini bahwa orang miskin, semiskin-miskinnya dia adalah manusia yang bermartabat. Dan martabat kemanusiaannya terletak bukan pada ketika dia menerima bantuan, tapi justru saat dia memberikan bantuan. Tidak benar, saudara-saudara, kalau kita berpikir bahwa orang miskin itu, bahwa orang kampung itu hanya mau menerima bantuan. Tidak. Karena sesungguhnya orang miskin pun bisa memberikan bantuan. Kodrat manusia terwujudkan ketika ia bisa memberikan bantuan pada orang lain. Dari sinilah Ralph Eisen mengorganisir masyarakat kampung itu dengan tolong-menolong, dengan sistem yang kemudian hari dikenal sebagai credit union. Bagaimana itu bisa terjadi? Ralph Eisen mempunyai modal, yakni hati yang tergerak oleh belas kasihan. Dan kemudian dia melanjutkannya dengan memulai pertanyaan, apa yang ada padamu? Persis seperti contoh Yesus tadi. Dan sungguh ajaib, saudara-saudara. Orang-orang miskin itu mengumpulkan uang dari apa yang mereka miliki, dari keterbatasan mereka. Dan dari yang terkumpul itu mereka pinjamkan, teruskan kepada orang-orang di anggota mereka sendiri. Mereka yang adalah orang miskin merasa memiliki harga diri dan martabat dengan cara itu. Dan itu memotivasi mereka bahwa mereka bisa melakukan sesuatu yang mulia untuk membebaskan diri mereka sendiri dari kemiskinan. Tetapi saudara-saudara, itu tidak terjadi begitu saja. Ralph Eisen menyadari betul bahwa kemiskinan itu menjauhkan mereka dari akses pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan. Mereka bisa saja patungan mengumpulkan dana, walaupun terbatas, untuk dipinjamkan kepada sesamanya. Namun ternyata hal itu belum mampu membawa mereka keluar dari keterpurukannya, karena mereka kurang terampil menggunakan dananya dengan baik. Itu sebabnya prinsip berikut dari credit union yang dikembangkan oleh Ralph Eisen adalah pendidikan. Selain prinsip pertama tadi, swadaya, dari apa yang ada padanya tadi. Dengan kekuatan swadaya dan pendidikan, yang kemudian dikembangkannya adalah solidaritas yang lahir dari hati yang tergerak oleh belas kasihan. Para anggota merasa bangga bukan hanya mampu menolong dirinya sendiri, tetapi juga menolong orang lain. Saya melihat, saudara-saudara, ketiga prinsip ini, yakni swadaya, pendidikan, dan solidaritas, yang nampaknya kurang dikembangkan dalam upaya bersama membangun kampung-kampung kita selama ini. Kisah Yesus memberi makan kepada 5.000 orang hari ini telah memberi inspirasi kepada banyak gerakan pengorganisasian masyarakat yang peduli terhadap penderitaan mereka, termasuk apa yang dilakukan oleh Ralph Eisen tadi. Kisah ini juga merupakan sebuah ajakan bagi kita untuk peduli dengan sesama dan sekitar. Kalau ada kepedulian dan sedia berbagi dengan apa yang ada pada kita, sekecil apapun itu, maka hikmat dan berkat akan melimpahi kita. Namun ternyata kepedulian ini sering sekali membuat kita bergegas, sehingga melupakan pertanyaan apa yang ada padamu tadi. Dan kita cenderung melompat ke proyek-proyek yang sudah kita persiapkan dari Jakarta ini. Kegagalan pembangunan masyarakat di Tapanuli, menurut hemat saya, salah satunya adalah karena Jakarta mendikte apa yang harus dilakukan oleh masyarakat miskin di Tapanuli. Hampir seluruhnya dirumuskan di Jakarta. Saya percaya semua yang ikut bergabung dalam Gajah Toba ini adalah mereka yang sudah memperoleh pengasihan Kristus dalam hidupnya dan menjadikan Kristus sebagai hikmat bagi dirinya. Dan olehnya saya yakin hati kita akan selalu bersyukur yang terimplementasikan dengan kepedulian dan kesediaan untuk berbagi. Tawaran pengasihan itu tidak bisa hanya tawaran sepihak. Tawaran pengasihan Tuhan itu harus kita respons, agar dengan demikian dia mempunyai makna. Anugerah yang kita terima itu
bukanlah anugerah yang murahan. Tawaran pengasihannya merupakan anugerah yang ditandai dengan pengorbanan. Dan itu yang kini harus kita respons juga dengan pengorbanan, yakni peduli dan berbagi. Tetapi pengorbanan selanjutnya adalah kesabaran dan kesediaan mendengar dan tidak begitu saja mendikte pikiran-pikiran orang-orang di kampung kita. Maka percayalah, ketika Anda membuka apa yang Anda miliki, sekecil apapun itu, Anda dan dunia di sekitar Anda akan berbinar oleh sukacita. Pekerjaan rumah terbesar kita saat ini terhadap Tapanuli yang sangat kita cintai adalah bagaimana mengubah mentalitas tangan di bawah yang selama ini terlanjur dibangun akibat pola-pola yang saya sebutkan di atas. Kisah pelayanan Kristus dengan memberi makan 5.000 orang tadi, dan kisah Raiff Eisen yang tadi saya bacakan, kiranya dapat menginspirasi dan menghidupi semangat kita dalam melayani sesama yang masih hidup dalam rawa payah. Semoga dengan pimpinan Bapak Budi Situmorang sebagai Ketua Umum Gajah Toba yang baru, Gajah Toba akan semakin bersinar yang pada gilirannya akan membuat kampung-kampung halaman kita berbinar oleh sukacita. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin.